Sekarang ada bujuk rayu seperti ini. Waktu saya rapat di Banyuwangi, ADM se Jawa Timur, Bapak LMDH, kalau sudah KHDPK ini diterapkan, Bapak buat koperasi semua. Biayanya dari perhutani. Mau dimodali, otomatis kalau sudah buat koperasi ya masuk KKP. Saya tentu hormati Bapak Kepala Desa Sumberkola, pengurus KUPS Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Kabupaten Situbondo, yang saya hormati Ketua LMDH Desa Sumberkola, Desa Batik Besi, Desa Gendit, Tambak Ukir, terus dan yang hadir Kelresan, Kak Ditau, Benda Sekretaris Senoro yang dari Batik Besi. Alhamdulillah, kiranya patut kita bersyukur kehadirat Allah, karena pada saat ini kita hadir dalam keadaan sehat walafiat. Semua itu berkat karunia Allah. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungannya, tercapai cita-cita kita bersama. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, adapun susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua laporan dari Ketua LMDH Desa Sumberkola, yang ketiga penjelasan umum tentang KHDPK tentang hutan yang ada di Kabupaten Situbondo. Yang keempat, sambutan dari Kepala Desa Sumberkola. Yang kelima, tanya jawab. Yang keenam, penutup doa. Marilah kita bersama-sama acara ini kita buka dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, perlu kami bacakan hasil rapat. Yang kedua, peran serta KUPS untuk lebih mensejahterakan masyarakat desa tersebut melalui pesanggem masing di wilayah masing-masing. Yang ketiga, penguatan kelembagaan dengan menambah korwil di masing-masing. Perlu saya sampaikan Pak Tinggi bahwa Mas Rosi ini selaku bendahara KUPS Kabupaten Situbondo, Mas Sairi selaku koordinator wilayah tengah yang meliputi Kecamatan Arjasa, Ulangi, Kecamatan Panarukan sampai dengan Kecamatan Melandingan. Sedangkan yang Korwil Timur ada petugas, Korwil Barat ada petugas. Bahwa di Situbondo pada saat LMDH terbagi menjadi 3 wilayah, cukup memusingkan Pak Bupati karena kita punya lahan hutan tapi tidak punya kuasa hutan. Wilayah timur Besuki, wilayah timur Banyuwangi Utara, wilayah tengah Bondowoso, wilayah barat Probolinggo Timur. Selanjutnya menyikapi KHDPK ini akan segera ditindaklanjuti. Alhamdulillah Pak Bupati percaya kepada KUPS yang pada akhirnya nanti bila sudah digulirkan secara teknis dengan Kepres, Situbondo sudah siap. Tapi kesiapan Situbondo sudah didahului Jember mendahului Kabupaten Situbondo. Jawa Timur ini masih Jember, Situbondo sudah mulai bergerak. Mohon sampaikan Pak Tinggi bahwa mengapa KUPS diberi kesempatan untuk mendelegasikan informasi ini dari pemerintah pusat ke masyarakat. Pengalaman masa lalu Pak Tinggi, mungkin Pak Tinggi tahu bahwa tanah pramuka yang ada di daerah Pasir Putih yang akhirnya membabat pramuka, akhirnya menjadi sertifikatnya milik Dwi Toto Irianto, dijual kepada para terus yang dekat ini UNAS itu tanah negara, akhirnya milik Dwi Toto, dengan Dwi Toto dijual ke UNAS. Supaya ini tidak terjadi Pak Tinggi. Alhamdulillah, ya itu yang pramuka ya Pak.
supaya tidak terjadi seperti ini Pak Tinggi. Pertama, apapun yang terjadi, kepala desa kuasa penuh. Tetapi bila kepala desa itu bersikukuh tidak mau menandatangani, ada berita acara yang melunakkan itu. Tapi kami harap sempurna mencermati karena kesejahteraan masyarakat itu khususnya para pesantren. Syalat kok, mentanda tidak masalah. Maka kami sampaikan juga laporan bahwa desa Curah Tatal itu 1000 hektar lebih, yang di dalamnya ada 4 titik untuk bengkoknya desa, itu sudah tercukupi, terserap semua. Tidak ada 1 senti pun yang tercecer. Untuk desa Kayu Mas sama juga seperti itu. Kayu Mas masih ada. Oh ya, masih ada, tapi ada pemikiran di situ. Tapi itu urusan KUPS dengan Pak Bupati nanti. Terus yang paling naik ini desa Sumberjo, Dusun Sodung. Jumlah penduduk 2000, jumlah luasan hutannya itu 3.500. Jadi sangat. Kebetulan di Sumberkola ini menurut informasi tidak mau masyarakat adat ini, nanti kita kelola bersama-sama, termasuk yang racik besi dan yang lain, bagaimana menyikapi ini. Yang penting itu tidak masuk ke rekanan atau ke para bos. Saya kira itu informasi, dan kita lanjutkan acara yang kedua, laporan dari Ketua sementara. Tetap mohon izin, kami akan mengatakan elemen DH dulu karena SK KTH belum dibuat oleh beliau ini. Disilakan Mas Sairi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sumberkola, dan tak lupa Bendahara KUPS Kabupaten Bapak Osi, sekaligus Bapak Dwi Toto sebagai Sekretaris KUPS Kabupaten, dan tak lupa rekan yang dari Racik Besi beserta Mas Victor dari masyarakat sekitar. Baik, LMDH untuk yang Sumberkola kita sudah kemarin beserta 11 LMDH itu, termasuk KTH ya, sudah mengajukan perhutanan sosial yang sekarang itu entah sampai di mana. Kami itu 11 orang ke Jakarta untuk mengusulkan perhutanan sosial, yang mana by name by address-nya dan peta lokasinya itu sudah selesai berbentuk draft, yang kalau kira-kira tebalnya tebal ya. Setelah itu muncul ada aturan baru dari Kementerian LHK, KHDPK. Kami ini sebagai LMDH bingung. LMDH itu kan masuk ke Kementerian BUMN, ikut perhutani. Kalau KHDPK kan rencana hutan yang di Jawa itu akan dibagi 2. Kami ini bingung mau ikut yang mana. Ya akhirnya kami difasilitasi oleh KUPS ya ikut KHDPK, mumpung kesejahteraan masyarakat untuk mengelola hutan. Kemungkinan masyarakat yang Sumberkola sendiri itu pesangonnya kebetulan tidak ada kemampuan, karena masih banyak kendala yang di hutan. Contoh ya sapi liar, diingun liar, terus ada kerbau ya diingun liar, sehingga para masyarakat enggan untuk mengambil lahan di sana untuk bercocok tanam. Ya mudah-mudahan dengan hadirnya KHDPK ini nanti masyarakat itu bisa berminat kembali untuk menanami lahan hutan, biar LMDH ini atau tidak jalan di tempat lah istilahnya. Kemudian saya sampaikan
sebagai pengurus LMDH Yayasan Sumber Kola, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, terima kasih Mas Sairi. Nanti teman-teman, kalau Mas Rosi menjelaskan masuk ke area pola pikir, dipotong, tidak apa-apa. Lebih banyak pertanyaan, itu harapan kami. Bila Mas Rosi masih ragu-ragu, mungkin ada penguatan, karena saya berdasarkan undang-undang juga berkenaan dengan situasi dan kondisi yang ada. Marilah kita ikuti acara selanjutnya, penjelasan dengan KHDPK dan apa yang harus kita lakukan berkenaan dengan KHDPK Permen KLHK 278/2022. Kepada Mas Rosi disilakan. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bismillahil quwati bismillahil qudrati bismillahil uyubi bismillahi udmatihi bismillahil ladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Sumber Kola selaku pemilik wilayah, yang kami hormati pula Pak Dwi Toto selaku sekretaris di KUPS, yang kami hormati pula ketua mewakili, sebenarnya sekretaris karena ketuanya sakit, sementara Pak Se ini bertindak sebagai ketua LMDH Sumber Kola, dan sekretaris Rajek Wesi saya juga anggap sebagai ketua karena ketuanya meninggal dunia, dan teman-teman anggota forum diskusi yang hadir pada malam hari ini. Kami hanya ingin menjelaskan sesuatu. Di sini tidak ada yang pintar, di sini tidak ada yang bodoh, tidak ada guru, tidak ada murid. Kita hanya sharing-sharing saja tentang peraturan yang baru. Mohon izin kami akan menjelaskan, akan kami runut dari awal. Giwa tinggi. Perhutani ini milik negara. Milik negara. Kalau di Jawa ini dikelola oleh perum perhutani. Kalau di Kalimantan inhutani, kalau di NTB itu kehutanan. Jadi 20 tahun setelah dikelola oleh perum perhutani, yang dititip oleh negara cuma 2. 1, hutan lestari. Nomor 2, masyarakat sejahtera. Karena 2 lang sudah dinilai oleh pemerintah belum bisa mensejahterakan masyarakat, akhirnya pada 2006 muncul yang namanya LMDH. LMDH itu, di atasnya LMDH itu ada PHBN. Tujuan kenapa dibentuknya LMDH? Supaya bisa menjembatani antara masyarakat dengan perhutani. Dan LMDH itu derajatnya, posisinya sama dengan petugas perhutani. Baik dengan mandor, dengan KRPH, dengan BKPH, baik dengan Pak ADM di KPH Bondowoso. Itu sama. Karena mitra, bukan anak buah, bukan kuli, tapi mitra. Yang namanya mitra berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Akhirnya yang terjadi di lapangan, realita di lapangan, LMDH itu bukan mitra, tapi kacung yang selalu disuruh-suruh oleh perhutani. Apabila ada informasi dari pemerintah, tidak bisa langsung disampaikan, dan bahkan sulit untuk menyerap karena sebagian ada yang ditutup. Akhirnya pada 2016 dirancang peraturan Kulin KK atau IPHPS. 2017 terbit Kulin KK atau IPHPS, artinya sudah memberi keleluasaan kepada petani. Pemerintah mengatakan kepada petani, monggo siapapun yang mau bercocok tanam di hutan, monggo dimohon. Kalau tutupannya di bawah 10%, IPHPS itu boleh, bayar pajak sendiri, bayar iuran bukan pajak,
Tidak ada hubungannya dengan perhutani, ada hubungannya hanya sharing, membayar sharing dengan perhutani. Jadi mau nanam kayu apa, monggo sudah. Yang penting tujuannya dua, hutan lestari, masyarakat sejahtera. Tapi bagi yang tutupannya di atas 10%, masuk kulin KK. Kalau kulin KK, perhutani masih yang ngatur. Cuma kelegalan kepemilikan tanahnya itu sudah berakte. Sudah legal. Artinya tidak bisa dipindah-pindah. Sudah bisa menetap. Kalau dulu kan dipindah. Di sini misalnya pertaniannya Pak Sei. Ini hutan. Di sini Pak Sei. Kemudian setelah jatinya besar, Pak Sei ini pasti dipindah. Ya kan? Yang terjadi seperti itu. Tapi kalau kulin KK atau IPHPS, ini tidak bisa dipindah-pindah selama 35 tahun. Tapi setiap 5 tahun sekali, ini ada verifikasi. Hutan tetap hutan atau menjadi lahan pertanian. Tapi kalau hutan ini tetap hutan, ini bisa diperpanjang lagi selama 35 tahun kali 10 kali. Berarti 350 tahun. Artinya turun-menurun. Nah, kenapa dibuat seperti itu? Karena kalau LMDH ini tidak bisa mengakses bantuan. Kami bapak-bapak membawa LMDH ke Dinas Kehutanan. Jawabannya Dinas Kehutanan, mohon maaf Bapak, itu bukan bagian saya. Saya mendatangi Pak Sentot waktu itu zamannya Pak Dadang, Kepala Dinas Pertanian. Mohon maaf Pak, itu bukan bagian saya. Bagian saya itu kelompok tani atau poktan. Kalau saya memberikan bantuan kepada LMDH, saya bisa dihukum. Ini temuan. Dan Dinas Kehutanan hanya bisa membantu bibit pohonnya. Tidak bisa membantu bibit jagung, pupuk, obat-obatan, atau permodalan. Tidak bisa. Akhirnya dengan pemerintah dibuat kulin KK atau IPHPS pada 2017, 83 dan 39 pasalnya. Itu boleh sudah. Yang mengajukan itu kalau sudah mendapatkan akte kulin, itu sudah boleh mengakses bantuan ternak, bantuan pupuk, bantuan bibit, tapi bukan atas nama LMDH, atas nama KTH. Nah, di pasal 74 garing min LHK garing Setjen garing KUM titik 1 garing 8 garing 2016 yang diterangkan dari pasal 1 sampai pasal 9 itu adalah KTH. Kalau pasal 14 itu klarifikasi. Kalau IPHPS itu harus memohon. Masyarakat harus memohon lahan 1 KK 2 hektar. Jadi kalau tidak dimohon, areal ini tetap areal perhutani. Karena kesulitan untuk memohon, di sini harus ada peta yang dari perhutani, harus ada rekomendasi oleh perhutani. Di sana kesulitan karena perhutani sedikit banyak tidak rela kalau lahannya diambil. Kesulitan permohonan IPHPS itu akhirnya sekarang ini dirancang. Dirancang oleh Presiden bekerjasama dengan Dinas Kehutanan di nomor SK 287 garing min LHK garing Setjen garing PLA titik 2 garing 4 garing 22 tanggal 5 April 2002. Itu rancangannya sudah, cuma pengeterapannya ke bawah belum, karena pemerintah masih menggodok dengan DPR RI kalau hutan lindung harus diapakan, hutan produksi harus diapakan, sistemnya. Kalau aturannya sudah didok kemarin tanggal 5 April. Artinya begini. Di Pulau Jawa Banten ini ada hutan 2,4 juta hektar. Lah, ini langsung diambil separuh dengan pemerintah. Langsung diambil separuh, keluasan semuanya 1.13941 hektar. Ini langsung diambil oleh pemerintah
Yang di sini ada dirjennya khusus, Dirjen KHDPK. Dirjen KHDPK ini khusus dari Kementerian LHK, ada dirjen khusus. Jadi ini dimohon ataupun tidak dimohon langsung diambil. Kalau IPHPS dan Kulin KK itu kan dimohon, harus dimohon dulu. Ini langsung diambil oleh pemerintah. Nanti pengaplikasiannya, kementerian ini akan bekerja sama dengan gubernur. Gubernur nanti dengan bupati. Masing-masing bupati. Nanti bupati dengan kepala desa. Begitu. Tapi begini. Karena sekarang ini masih belum diterapkan, kita mendahului untuk mengusul lahan ini. Untuk mengusul lahan ini. Jadi, siapa yang boleh mengusul lahan ini? Masyarakat setempat. Masyarakat setempat khususnya. Apakah masyarakat luar tidak boleh? Boleh. Lain desa boleh? Boleh. Lain kota boleh? Boleh. Yang penting warga Indonesia. Tapi kan lahan hutannya yang luas kali. Tapi kalau seperti di desa misalnya kan sedikit lahannya. Apa itu bisa diambil pemerintah sepenuhnya, separuh atau separuhnya untuk dikelola? Nah, ini ada pertanyaan. Kalau misalnya lahannya sedikit, apa diambil pemerintah semua atau bisa dikelola? Untuk mencapai target 1,1 juta 394 hektar, ini Dirjen KHDPK belum menemukan peta itu. Tapi ini ditarget oleh pemerintah harus sampai ke 1,1394 hektar. Sementara Situbondo 36.000 hektar targetnya. 36.996 targetnya. Kalau yang memohon misalnya cuma 1.000, sisanya akan jadi milik perhutani. Tapi kalau ini dimohon semua, otomatis perhutani tidak kebagian lahan. Karena apa? Ini akan terbagi dua. Yang dikeluarkan ini masuk KHDPK, yang tidak keluar ini masuk KKP. KKP ini dikelola oleh perhutani. Nanti di sini yang terjadi itu bisnis to bisnis. Misalnya di Rajek Besi ada orang nanam pisang di sana kan, jagung. Nanti ini perhutani. KKP khusus perhutani yang dikelola oleh perhutani. Nah, ini misalnya 1 hektar. Dulunya kan kalau 1 kali panen paling bayar kepada ketua kelompok 100.000. Tapi kalau sudah masuk KKP tidak seperti itu. Ditanya, ini lokasinya Pak Yuyut, berani bayar berapa 1 tahun? 100 Pak. Kemudian ada orang kota, saya berani 1 tahun 500. Ya dikasih. Karena bisnis. Terus di atasnya Pak Toto, saya berani 1 juta, dikasihnya 1 juta. Karena bisnis. Tidak bisa dilaporkan ke polisi, ke LSM karena ada payung hukumnya. Seperti itu. Tapi kalau masuk ke HDPK, itu sudah mendapatkan akte legal kalau itu punya sampian, tapi itu hak guna usaha. Mau nanam apa saja monggo. Cuman tetap tidak merubah fungsi hutan. Tidak merubah fungsi hutan. Sampai di sini bisa dipahami dulu. Ini yang 1,1 ini hutan produksi lindung, produksinya itu 649. Ini yang masuk hutan produksi. Yang masuk hutan lindung 465 294 hektar se-Pulau Jawa, Banten. Ini target dari pemerintah untuk Dirjen KHDPK. Jadi kalau di Situbondo ini tidak mengajukan masyarakat setempat, misalnya tidak mengajukan, oh tidak, sudah saya tidak mau mengajukan,
saya mau ikut perhutani. Jangan salahkan kalau nanti ada orang kota yang masuk. Jangan salahkan kalau nanti ada orang Surabaya yang masuk. Soalnya ini bukan hanya ngicap. Di Batu, di Malang itu sudah terjadi. Ini ada masyarakat yang sudah bercocok tanam bertahun-tahun di sini. Kemarin waktu baru-barunya IPHPS dan Kulin KK diterbitkan, orang kota mengajukan di sini, difasilitasi oleh salah satu partai. Akhirnya SK-nya keluar atas nama orang kota. Orang desa terusir. Akhirnya karena orang desa takut lapar, akad parang. Kacau. Akhirnya bentrok. Konflik horizontal terjadi. Untuk menghindari konflik horizontal di daerah Situbondo, kami KUPS itu mengawal atas rekomendasi dari Bupati, mengawal satu, supaya tidak ada tumpang tindih. Tidak ada tumpang tindih. Akhirnya begini, kalau yang sudah ada petaninya, ini diusulkan atas nama petani itu sendiri. Supaya tidak ada orang lain yang mengusulkan. Biar tidak bentrok. Seperti misalnya yang Recek Besi, di data petaninya minta KTP KK-nya by name, by address, by lahan. Diusulkan. Tidak bisa orang lain mengusulkan. Tapi sumber kolak yang tidak ada petaninya, monggo kepala desa bekerja sama dengan LMDH. Cuman LMDH-nya harus bertransformasi menjadi KTH. Sudah tidak ada lagi nama LMDH setelah ini. Usulkan sudah. Usulkan. Atas nama terutama masyarakat setempat dulu. Masyarakat setempat. Kalau masyarakat setempat sudah kebagian semua atau tidak mau, ada sisanya, monggo kalau ada investor mau masuk. Tidak masalah. Boleh. Cuma 1 KK 2 hektar. Seperti itu. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Ini begini. Ini yang masuk di daerah perhutani. KHDPK ini hadir untuk menyelesaikan konflik. Bagi masyarakat yang numpang rumah di perhutani atau numpang bertani di perhutani, ini mau dilegalkan. Mau dilegalkan, ini SK-nya, tapi hak guna usaha. Jadi tidak ada lagi rumah yang numpang di perhutani digusur seperti yang di Bogor, tidak ada sudah. Karena mau dilegalkan. Tapi bagi tanahnya sumber kolak yang masuk tanah GG atau tanah bermasalah, ini juga bisa diusulkan berdasarkan reforma agraria. Reforma agraria itu bisa mengusulkan tanah-tanah PT yang sudah tidak dipakai, itu bisa diusulkan. Tanah-tanah misalnya seperti Banongan kan dipakai ya. Seandainya itu tidak dipakai, itu boleh dimohon. Tanah-tanah yang bermasalah boleh dimohon. Cuma proposalnya lain. Kalau tanah GG atau tanah perumahan, tidak bisa bergabung dengan tanah pertanian. Boleh dimohon. Seperti itu. Jadi KHDPK ini sangat berpihak kepada masyarakat sebenarnya. Sekarang misalnya ada pertanyaan, Pak, itu KHDPK kan belum diterapkan. Sementara karena KHDPK belum diterapkan, kita mengusulkan lewat Kulin KK atau IPHPS. Karena ini pada tahun 2017 ini sudah terbit dan ini belum dicabut. Mengusulkan Kulin KK atau IPHPS setelah KHDPK ini diterapkan, ini langsung secara otomatis bertransformasi kepada KHDPK. Tidak usah mengusulkan lagi. Seperti yang 11 kelompok di Situbondo kemarin yang mengusulkan SK Kulin KK atau IPHPS, itu sudah tidak usah mengusulkan lagi. Kalau tidak mau perluasan lahan. Misalnya sudah dimohon, tidak usah mengusulkan lagi, sudah secara otomatis disempurnakan oleh KHDPK. Nah, kalau misalnya petanya ini kocar kacir, kita tentukan titik koordinat, kalau bisa langsung dihabiskan.
Jangan sampai ada inklaf di tengah, kececeran di pinggir, jangan sampai seperti itu. Habiskan semua. Habiskan. Nanti KHDPK ini tidak ada lagi hubungannya dengan perhutani. Nanti ini hanya bayar pajak kepada daerah. Dalam hal ini kepala desa nanti. Di desa, bayar pajak ke desa. Seperti itu. Jadi ini desa 90% sangat menentukan. Tanpa tanda tangan kepala desa tidak bisa. Tapi kalau kepala desa tidak mau, masyarakatnya mau, kelompoknya mau, tanpa tanda tangan kepala desa pun bisa. Jadi ada sisa 10%. Tapi kalau bisa harmonis dulu antara kepala desa dengan ketua KTH. Seperti itu. Kalau misalnya tidak mau, harus ada berita acara kepala desa setempat tidak mau menandatangani permohonan. Tanpa tanda tangan kepala desa, jalan pun ke kementerian bisa. Seperti di Sumberanyar, kepala desanya tidak mau tanda tangan. Proposalnya tetap saya kirim, ternyata masuk di kementerian, masih akan disempurnakan, tetap bisa. Tapi karena di Situbondo ini, biar tidak ada konflik intern secara horizontal, kepala desa ini diajak berembuk supaya harmonis antara kepala desa dengan pesanggem dengan KTH, dan ini pun titipan dari bupati, jangan sampai timbul masalah. Pertama, yang dititip jangan sampai ada petani yang tumpang tindih, karena itu yang membuat konflik. Yang kedua, jangan sampai ada lahan potensi yang tidak diusulkan. Karena kalau sekali tidak diusulkan, masuk KKP, selesai. Akhirnya nanti bisnis to bisnis. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, dilanjut. Saya mau cerita masalah KUPS. Kenapa KUPS yang mengawal? Dulu di Situbondo itu ada namanya asosiasi. Ini ketuanya Pak Hadi, ketua umum. Ketua 2 saya. Karena Pak Hadi sudah pulang ke rahmatullah, akhirnya saya menjadi ketua asosiasi. Dan ada PLMDH. PLMDH Kabupaten Situbondo kebetulan ketuanya juga saya. Kenapa ada KUPS? Dulu asosiasi dengan PLMDH ini ada konflik kecil-kecilan. Akhirnya hubungannya tidak harmonis, oleh bupati dibuatkan KUPS, asosiasi masuk ke KUPS, terus PLMDH juga masuk ke KUPS, kebetulan saya sebagai bendahara di Kabupaten Situbondo. Akhirnya tanpa ada rekomendasi dari KUPS khusus Situbondo, tidak mungkin direkomendasi oleh bupati. Begini Pak, waktu ini ketuanya kan Pak Hadi, ini ketuanya saya. Karena Pak Hadi sudah meninggal dunia, saya yang jadi ketua, akhirnya saya. Nah, yang dibentuk KUPS waktu Pak Hadi masih hidup. Akhirnya dibentuk KUPS. Seperti itu. Mungkin seperti itu dulu. Pak Totok mau menambahkan atau Pak Sai mau nanya? Atau Mas Yuyut? Tapi Pak Bupati berlaku bijak supaya 2 ini melebur, menjadilah KUPS. Nah di KUPS itu saya juga posisi kemarin yang baru dibaiat, karena di fungsi sekretariat itu lemah, maka ya oke lah saya siap untuk membantu. Jadi sekretaris 2 saya, sekretaris 1 di atas. Terus berkenaan dengan KHDPK dan KKP Pak Tinggi, bila sudah pada saat ini lahan yang sumber kolak sudah terjadi masuk di KHDPK, jangan coba-coba perhutani itu berlaku semenang-menang seperti kemarin. Tidak ada hubungannya Pak? Tidak ada hubungannya. Misalnya petugas akan motong tanpa rekomendasi kepala desa, tidak bisa Pak. Oke motong kepala desa, jadi tidak seperti dulu. Jadi kalau kayu emas banyak kayu apa namanya itu? Sono keling, nggak berani sembarangan sekarang. Pada posisi saat ini kayu emas
PTP akan mengajukan kepala desa menunda rekomendasinya. Sementara yang dipakai adalah data tahun 2020. 2022 tunggu dulu. Karena itu pun bisa dimohon untuk kemaslahatan umat di masyarakat Situbondo. Itu yang Kayumas. Terus berkenaan dengan KKP, itu sudah kita tidak perlu masuk ke area itu. Tapi bila BUMDes itu mau masuk ke area yang lain untuk KKP, bisa. Terus pola penguasaan. Pak Tinggi, kami perlu sampaikan, kalau sudah lahan hutan dikuasai oleh masyarakat, ini tadi sudah disampaikan, tapi nantinya masyarakat tidak bisa mengelola, maka dibentuklah kelompok-kelompok kecil, kalau sudah gitu bisnis oleh masyarakat itu sendiri. Kegagalan yang Sumber Kolak saya tahu bahwa tidak bekerja sama dengan off-taker, tidak bekerja sama dengan pabrikasi, dan tidak ada kesempatan berbicara kepada masyarakat, dikelola saya sendiri. Yang pada akhirnya 40 juta uang saya hilang. Gagal. Karena apa? Mungkin Allah tidak merestui dan meridhoi kita, ya. Yang pada akhirnya tidak direstui, adalah habislah uang saya seperti ini. Tapi kami di Kayumas punya, saya pribadi hampir sudah 45, hampir itu dikelola bersama. Terus di tempat lain ada, tapi tetap kami menggunakan kemitraan masyarakat dengan surat perjanjian kerjasama dengan pabrikasi. Tapi itu teknis nanti. Selanjutnya Pak Tinggi, mohon maaf, bahwa di Sumber Kolak ini ada, ini angkanya Pak Tinggi. Kalau sementara data di KK itu hanya berapa, 60 orang, masih ada sisa, maka idealnya dibagi habis Pak Tinggi. Tapi nantinya lahan seluas ini kita sisakan kalau Pak Tinggi berusaha untuk di BUMDes. Oke, tapi BUMDes itu nanti dikelola oleh desa. Kami siapkan juga. Selanjutnya yang lain diserahkan kepada masyarakat bila masyarakat itu mau. Bila tidak mau, barulah kita mengambil yang lain. Kami sudah komitmen karena ini kepentingan untuk kepentingan kemaslahatan umat. Angka 150 hanya ada di otak, tapi tidak kami apresiasi kepada masyarakat. Maka kami tidak akan menjual kebohongan ya. Yang ini juga Curah Tatal habis, Alas Tengah, Badran, Taman Kursi habis, Telempong, Banyu Glugur habis. Cuma itu sementara yang kami dapat laporan dari teman-teman. Selanjutnya KTH dan LMDH. LMDH ini bentukan dari Perhutani. Sedangkan KTH adalah bentukan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Kalau dikonsultasikan dengan Permen KU nomor 13 2013, yang bisa masuk ke area Permen KU itu adalah KTH. Maka kelompok tani, gapoktan yang dapat menyerap bantuan dari pemerintah daerah. Kemarin ada kejadian di satu desa, pernah mendapat, tapi tidak banyak Pak Tinggi, 500 kintal kalau tidak salah. 500 kintal angka besar bagi kami pembina, maka kami kejar kepada LMDH untuk, maka ini bertransformasi sudah membentuk KTH, oke, tidak ada masalah, tersentuh oleh Permen KU. Kalau emang dibuat salah, mana ada manusia yang tidak bersalah Pak Tinggi. Maka kami mencari permasalahan dan menyelesaikan masalah supaya tidak berkelanjutan. Akhirnya tidak salah kalau Pak Bupati menyetop bantuan dari APBD 2 Situbondo kepada LMDH karena memang tidak bisa. Maka terjadilah kesadaran melalui KUPS, Pak Bupati menggunakan kekuatan KUPS agar memfasilitasi masyarakat desa, utamanya para pesanggem, agar tidak terjadi seperti di Batu Malang, tidak terjadi di kabupaten lain, agar Situbondo tetap menduduki tempat yang di sini, kan kasihan juga Pak Tinggi. Kecuali kalau sudah tidak mau. Terus di desa Alas Tengah itu ada satu Pak Tinggi. Tadi malam di Kayumas juga ada satu juga yang luar desa. Bisa, tapi karena sudah bertahun-tahun garap di sini artinya pendekatan dengan kepala desa direspon. Nah, inilah kehebatan kepala desa. Walaupun orang luar tapi mencari nafkahnya di situ, maka dibawa ke desa Alas Tengah, dibawa ke desa Kayumas,
ikut aturan main daripada kepala desa Kayumas dan kepala desa Alas Tengah. Tidak ada masalah, sudah seperti itu. Kami harap yang hadir di sini, kalaulah nanti kami diminta hadir untuk menjelaskan kepada Pak Kampung, Pak Tinggi, kemarin di Kayumas kepala kampung, kepala dusun, 8 kepala dusun, ditambah BPD Pak Tinggi, untuk memberikan paparan dalam rangka memudahkan pendeteksian. Tetapi saya yakini, mohon maaf kalau sumber kolam, izin Pak Tinggi, saya dengan Mas Rosi ini ke Curah Tatal, jatuh 3 kali, demi masyarakat Curah Tatal. Loh, saya kan orang sumber kola. Mas Sairi mau diajak, tapi dalam keadaan tidak sehat Pak Tinggi, sakit tengah katanya itu, jadi tidak diajak. Yang terakhir penjelasan informasi, Pak Bupati percaya kepada kami, terlepas dari kepentingan politik, yang menjadi target Bupati adalah kemaslahatan umat di sekitar itu dan sekitar Kabupaten Situbondo. Saya kira itu, bila ada pertanyaan nanti bisa dipertanyakan, kita ikuti bersama. Kebetulan Kepala Desa Sumberkola ini adalah teman pramuka, penghancur metodologi salah kuartir cabang Situbondo, penghancurnya, penghancur watak-watak yang tidak sesuai dengan pramuka beliau, tapi beliau tidak menduduki jabatan di kepramukaan itu. Tidak di sekretaris, tidak di bendahara. Tapi ada target, alhamdulillah Allah Maha Besar, jadilah Kepala Desa Sumberkola. Untuk itu kita ikuti bersama motivasi dari Kepala Desa Sumberkola, Bapak Supandi, monggo disilahkan. Sebentar Pak, saya tambahkan sedikit Pak. Ada, tambah lagi. Mohon izin Pak Tinggi. Ada yang lupa. Perlu diketahui, kalau LMDH itu sesuai keluasan pangkuan desa. Sesuai keluasan pangkuan desa seperti Sodung 3.500. Ini satu LMDH. Tapi kalau sudah mengusulkan ke HDPK, ini ada jumlah maksimal. Maksimal 600 hektar. Atau 300 orang. 300 kakak. 300 kakak. Nah, kalau misalnya sudah mencapai 300, walaupun tidak nyampe 600 hektar, itu sudah harus satu KTH. Misalnya orangnya cuma 300, cuma 100 misalnya, berarti 200 hektar. Ini satu KTH. Jadi tidak boleh lebih dari 600 hektar atau lebih dari 300 kakak. Itu tidak boleh lebih. Sementara yang Kayumas itu bisa jadi 5 proposal. Karena KTH-nya itu, KTH-nya bisa 4. KTH bisa 4. Mati semua. KTH bisa 4 karena di sana juga ada gigi yang bermasalah dengan perhutani. Itu saya kemarin menyampaikan tidak boleh pakai KTH, tapi membentuk tim reforma agraria di desa. Jadi bisa diusulkan. Jadi kalau tim reforma agraria nanti yang berjalan, satu kakak bisa 5 hektar sampai 15 hektar. Seperti itu. Jadi kalau yang seperti Racik Usi itu bisa 3, bisa 2 KTH nantinya. Tidak harus 1. Yang penting lahan itu diusulkan semua. Tidak masalah. Misalnya orang Paregin, wilayah Paregin yang bercocok tanam orang Lamparan, orang Cibeseng, ya jangan diusir, karena kami ingin menertibkan itu biar tidak tumpang tindih, biar tidak bentrok. Kalau yang sudah ada petaninya kemudian diusir, kasihan. Itu yang ditertibkan, diminta kakaknya. Walaupun dari luar daerah, tapi sudah bercocok tanam di sana sudah bertahun-tahun. Dimohon dengan atas nama kakak itu. Artinya orang itu biar lebih tenang. Nah, kalau tidak dikerjakan, monggo dibagi kepada masyarakat setempat. Monggo silakan. Seperti itu, waktu dan tempat kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu, ini pengurus KUPS ya, KUPS. Saya juga tidak ngerti apa itu KUPS. Jadi kelompok usaha
perhutanan sosial. Ya. Jadi saya sangat terhormat diundang oleh bapak-bapak ibu sekalian, utamanya Kak Dwi Toto ya. Saya karena sudah terbiasa ya. Beliau merupakan senior saya di Pramuka, jadi sudah biasa kita memanggil dengan sebutan kakak ya. Jadi pada dasarnya kami pemerintah desa, khususnya saya kepala desa, awal sebelum jadi kepala desa pun fase ini sudah saya target dalam DH-nya ayo diperbaiki, kemudian ayo kerjasama untuk memanfaatkan hutan. Dalam hal ini waktu itu kita minta untuk bekerja sama dengan BUMDes. Nah kemudian seiring dengan perkembangan seperti ini yang sudah ada peraturan menteri ya, Menteri Lingkungan Hidup ya, kemudian juga diperkuat dengan sebentar lagi Perpres ini yang masih digodok ya. Jadi LMDH harus bertransformasi menjadi KTH kalau ingin dapat bantuan, katanya Pak Rosi ya. Jadi prinsip apapun itu yang dilakukan kalau itu untuk kepentingan masyarakat, kami siap mendukung. Itu pertama. Yang kedua adalah terkait dengan pesanggem itu ya, atau yang akan memanfaatkan lahan hutan itu ya. Kami mohon nanti diberi waktu khusus untuk memberikan penjelasan kepada minimal ketua-ketua RT dengan kadusnya, sehingga apa tujuan maksud dari kegiatan kita itu lebih tertata penyampaiannya, sehingga tidak ada fitnah-fitnah yang menyebabkan kegiatan atau program ini nantinya masyarakat malah tidak mau, tapi pada akhirnya nanti menyesal. Ini kan lagi-lagi kepala desa yang jadi sasaran. Dan mau tak caretan apa tinggi nikah. Pasti seperti itu. Karena namanya masyarakat tidak mau disalahkan. Ya memang salah saya. Kenapa jadi kepala desa? Karena kepala desa itu kan memang melayani. Tidak ada ceritanya kepala desa itu benar, tidak ada. Jadi pasti saya salah, paling gina. Dan itu wajar. Karena kepala desa itu harus siap seperti itu. Nah, terkait dengan lahan, ini yang saya bingung masih. Karena di Sumber Kolak itu ada yang namanya lahan hutan lindung. Penelitian itu ya. Terus satunya ini produktif ya, yang di Langai ini ya. Yang di Langai produktif. Selangai? Sedelau Pak Saiful? Masa tak ada jadian sekali lah? Oh, kalau gap. Nah, itu maksud saya gini. Saya masih bingungnya tadi Pak Rosi. Itu lahan di Jawa dibagi dua, seret. Terus yang Sumber Kolak yang dibagi dua yang mana? Boleh dihabiskan. Begitu ya. Terus perlakuan untuk yang hutan penelitian ini. Itu sementara dimohon dulu. Nanti itu akan ada kajian ulang. Itu kan cuma 5 hektar. Iya. Ya enggak, kalau bisa itu yang kita mohon untuk desa. Karena itu yang akan kita kembangkan. Karena saya sudah dapat investor terus terang. Karena saya yang pertama akan garap di kereta api ini, di stasiun. Ini sudah ada investornya. Kita sudah minta BUMDes untuk mendesain seperti apa. BUMDes janji 1 bulan. Ini pokok targetnya sebelum tahun baru ini sudah opening. Nah, tahun berikutnya baru kita garap yang hutan lindung itu.
hutan penelitian itu kita akan jadikan Mau dijadikan lahan wisata. Di sana itu nanti kita akan jadikan wisata alam seperti camping ground, kemudian ada flying fox dan semacamnya. Jadi itu target kita untuk tahun-tahun berikutnya, karena kita akan menyelesaikan yang stasiun dulu. Nah, kalau itu bisa dimohon semua, ya ayo gayung bersambut. Ya bagaimana prosesnya kan Kak Dwi Toto, Pak Rosi, Pak Se yang paham. Saya sepenting nih tanda tangannya Pak Tenggi, tanda tangan saya. Jadi itu sudah. Jadi intinya prinsipnya adalah kalau ini untuk kepentingan masyarakat, apalagi masyarakat saya siap backup. Tapi kalau untuk orang luar, pikir-pikir dulu. Jadi takon Pak Rosi ngeboreng, saya tak tahu ala kue dia, jiba kamu ini nggak lampu Pak Tinggi. Kan bisa saja, karena saya tidak tahu. Nah, itu terkait dengan apa yang disampaikan mulai dari Kak Bitoto, terus Pak Rosi tadi. Ya kalau itu memang bisa dimohon semua, ya kami juga minta waktunya nanti. Kapan diatur Pak Sey nanti untuk mensosialisasikan ini ke RT minimal dengan perwakilan masyarakat di sana kita kumpulkan. Kalau memang mau dirandu di kantor desa, karena saya tuh lebih senang tiap malam kantor desa rame dengan kegiatan warga ketimbang hanya anak-anak main HP di sebelah kantor desa itu, karena wifi-nya kan dibuka. Jadi itu mungkin dari kami. Persoalan teknis lainnya saya tetap mengikuti dan sambil mengupdate ya informasi-informasi terbaru. Nanti aturannya saya kirim. Siap. Aturan semuanya yang dari kementerian, yang dari kehutanan, yang dari KHDPK saya kirim. Jadi ya memang mau bagaimana lagi ya, resiko punya lahan hutan. Saya meski nala sak puasaan nyutuk sepeda. Itu puasa Kak. Puasaan ini. Saya numpak trail tak tahu. Seperang kopling isan gurin Kak. Dia nyorso. Jadi itu salah satu upaya memangnya. Memang saya sadar kenapa kok warga itu salah satunya enggan, ya karena seperti itu mungkin ya, jalurnya dan semacamnya mungkin. Tapi kalau kita beri pemahaman bahwa itu nanti legalitasnya lebih kuat ketimbang hari ini, mungkin mereka akan tertarik. Nah, penting bagaimana kita mengemas, menyampaikan. Kan Cak Iklan bahwa penampilan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda, kan begitu. Artinya bagaimana kita menyampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat itu tertarik. Mulai tertarik, tak usah soro boleh lah. Kan mesti aja lebih. Itu maksudnya. Jadi itu mungkin yang bisa kami sampaikan, Kak Bitoto, Mas Oksi, dan semoga apa yang kita cita-citakan, yang kita rencanakan di malam hari ini seiring dengan ridha Allah dan semua mendapat pertolongannya, sehingga kita itu tak kira selamat dengan itunya. Jadi pertanggungjawaban kita wakil juga aman. Saya takut dia tanda tangan ternyata itu mendolimi masyarakat saya yang ada di Randu, itu kan nanti diurus. Banyak ada masyarakat pasal but gara-gara buan ngecok deti maling gara-gara buan tanda tangan. Kebiasaan lapar begini saya dicapur Kak. Jadi itu mungkin kurang lebihnya, kami mohon maaf. Dan sekali lagi saya pasti support Kak untuk kegiatan-kegiatan kehutanan ini, karena memang sudah saatnya masyarakat di bawah atau di kaki hutan ini
di sekitaran hutan ini memanfaatkan hutan yang ada. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu saya sampaikan Pak Tinggi, yang 5 hektar sudah kami sampaikan bahwa di Sumberkola ada lahan penelitian. Maka kebetulan konsultan kami adalah kemarin lusa baru datang dari Jakarta selama 3 hari di Jakarta bersama Pak Jokowi, Menteri Keuangan, Menteri Koperasi, tentunya KLHK dan Perhutani, tahu betul dengan situasi yang akan terjadi. Maka yang 5 hektar itu bisa juga dimohon Pak Tinggi. Kami sepakat dengan Mas saya sementara ini kecil, bagaimana desa itu bisa mengelola sesuai dengan keinginan kepala desa, utamanya tentang BUMDes. Tapi kalau menurut saya BUMDes tetap jalan dengan kegiatannya, yang wisata tetap jalan dengan kegiatannya. Dirupakan dalam bentuk BUMDes atau usaha lain, itu tergantung dari hak prerogatif kepala desa. Berikutnya, ini disampaikan lebih awal, khawatir tadi kita cerahkan Pak Tinggi, biar mengambil kebijakannya itu positif. Kalau abu-abu, remang-remang, ragu-ragu Pak Kepala Desa akan mengambil kebijakan, akhirnya ragu-ragu itu kembali yang tadi, diganggu besok di akhirat. Pak Tinggi kan tidak mau seperti itu. Kita Begini, cerahkan. saya perlu menjelaskan kepada Kades. Harian pangkuan LMDH Desa Sumberkola itu sekitar kurang lebih 800 hektar. Berapa? Iya, 800, kurang lebih 800 hektar. Kalkulasinya 400 ya? Ya, Kalau dibagi 2 berarti di sini 400. Begitu. nah untuk warga atau masyarakat sekitar itu tidak minatnya ada 2. 1, mungkin masih takut dengan perhutani. Iya, 1. betul. Salah satunya. Yang kedua, itu masih banyak ternak yang diengun di sana yang berkeliaran. Seperti engun sapi, Pak Kades dengan kami bertiga kemarin itu Pak Toto sudah tahu sendiri kalau sapi itu enggak sapi dulu. Sapi, Pak. Sapi. Kemarin saya dapat aduan sapi. Sapi yang diengun ke sana itu ya banyak sekali. Yang kedua itu kerbau. Kerbau itu bukan milik, kalau oke lah kalau sapi itu memang milik masyarakat kita ya sendiri. Tapi kalau kerbau itu milik orang-orang, kalau tidak keliru sekitar Mangaran atau ya Tanjung Becinan dan sekitarnya itu diengun di sana dengan koordinasinya itu orang Balung ya. Balung Bugeman. Dititipkan di sana, akhirnya dilepas ke. Dan saya jawab dulu yang Bapak Kepala Desa takut lupa gitu ya. Seperti ini Pak, ini lahan perhutani dibagi 2. Terus pertanyaannya di Sumberkola yang mana? Ini kan tadi saya sudah jelaskan Jawa Banten. Jadi 1,1 juta itu kalau sudah terpenuhi di Jawa Barat dan Jawa Tengah, ya Jawa Timur tidak dapat bagian. Tidak dapat bagian. Makanya kita gerak lebih awal supaya bisa mendapat bagian. Kalau perlu, mohon sebanyak-banyaknya mumpung sekarang. Karena di kota-kota lain banyak yang nginden nunggu peraturan itu diterapkan. Tapi karena sekarang punya tip, Kulin KK, dan IPHPS, seandainya KHDPK itu didok, ini langsung sudah bisa lebur ke sana. Kalau sekarang kita mengusulkan KHDPK, ya salah, karena belum didok. Cuma pengusulan Kulin KK dan IPHPS, ini secara otomatis langsung bisa ke KHDPK. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Pak Tinggi tadi menyampaikan, masyarakat saya dulu, kalau orang lain jangan. Sekarang begini, kalau misalnya lahan ini sudah terbagi habis oleh masyarakat setempat, kita bersyukur. Karena masyarakat setempat itu pasti akan sejahtera. Tapi kalau masyarakat setempat tidak mengusulkan,
Walaupun kepala desa tidak mengizinkan atau masyarakat tidak mengizinkan, kemudian ada orang Jakarta mengusulkan, tetap akan terjadi. Karena itu ada payung hukumnya. Makanya sebelum orang luar mengusulkan, usulkan habis. Seperti ini lagi, Ya, Pak Tinggi. maksudnya bahasa saya. Ya, Bukan berarti tidak mengizinkan dari luar. ya, Jadi saya memprioritaskan warga saya. Iya, betul. Yang mau. Setan enggak, ya terserah. yang kami Kalau itu masih ada sisa kemudian orang luar, ya tapi yang jelas prosedurnya tidak akan sama dengan warga saya. betul. Ya. Iya, betul. Wong dia KTP-nya bukan sumber bola. Iya. Ya. Betul lah. Artinya begini Pak Tinggi, KUPS mengawal supaya masyarakat setempat dulu dihabiskan lahan oleh masyarakat setempat. Misalnya masyarakat setempat sudah kebagian semua atau tidak mau, kepala desa nanti komunikasi dengan KUPS, enaknya bagaimana. Misalnya ini 800 hektar. Kemudian yang mau dijadikan lahan pertanian hanya 600. Yang 200 ini dijadikan lahan karbon. Artinya tidak usah bercocok tanam, kayunya dilindungi, karbonnya nanti dijual. Selama ini kan hutan menjual karbon, uangnya masuk ke negara. Nanti ini kalau dimohon uangnya masuk ke lembaga. Tidak usah menanam. Ini ya, dari yang disampaikan tadi bertransformasi dan sebagainya. Itu kalau sudah dimohon semua ini kan ada kayu. Betul. Ya kan? Ini kan yang kita khawatirkan masyarakat kita. Itu kan nanti harus disampaikan juga, harus utuh penyampaiannya. Iya kan begini Pak, mohon maaf Pak. Ini kan ada kayu. Kemudian ini milik perhutani karena ini asetnya perhutani. Yang nanam kan perhutani. Jelaskan kayunya kayu apa? Ini yang nanam perhutani. Tapi kayunya yang ada PKS-nya. Artinya kalau di sini yang ada PKS-nya di KPH itu jati atau sanokeling atau apa. Bagi tumbuhan yang tidak ber-PKS, ini sudah tidak usah koordinasi dengan perhutani. Tapi kalau ada tumbuhan yang masih ber-PKS karena ini asetnya perhutani, ini dimohon nanti. Tapi terbalik. Terus nanti itu kan dikuasai masyarakat. Dikuasai masyarakat. Betul. Petani mau nebang. Tidak bisa. Berkenaan dengan krisis global, ketahanan pangan, diperluas lagi lahan pertaniannya, mengambil dari keluasan hutan. Cuma tanpa merubah fungsi hutan. Maksudnya begini, misalnya mau bercocok tanam, 5% dari 1 hektar itu, ya 5% yang dibuat pertanian. Kalau misalnya mau ditanami semua, kayunya dijarang. Jangan sampai tidak ada kayu, bukan hutan namanya. Jadi, kenapa KHDPK ini mau diterapkan? Karena hutan di Pulau Jawa ini sudah tidak lestari, sudah banyak yang gundul. Kalau masyarakatnya sampian yang mencuri 1 batang, pasti dihukum. Tapi kalau oknum 1 trek, aman-aman saja, paling dipindah. Kan seperti itu. Buktinya di rumah saya, sudah ada pengerusakan, saya laporkan ke Mandor, Mantri, Asper, Waka, ADM, tidak ada tindakan. Itulah watak kolonial di atas kolonial. wataknya petugas perhutani. Nah, kalau yang bilang kalau yang kolonial di atas kolonial itu yang menyampaikan bukan kami, tapi Pak Presiden langsung. Perhutani lebih kolonial dari kolonial. Presiden langsung itu. Ya karena Presiden tahu. Seperti itu. Pertanyaan yang lain. Monggo silakan dari Wajib Besi. Mungkin yang lain. Ya. Kasih kursi mentak ngusul lagi, ikan di ring luar, angangah. Begini saya ada pertanyaan atau bukan pertanyaan sih. Saya kan pernah ikut pelatihan BPDAS. Kebetulan 1 minggu di Hotel Palem, tepatnya sebelum COVID 2019. Ya. Perhutanan BPDAS itu
apa bikin das? Das daerah aliran daerah aliran sungai. Kebetulan kemarin itu anunya masih di kantornya masih di Bondowoso. Sekarang sudah di Jember kayaknya. Kalau das yang di areal situ Bondo ini masuk das sampean, masuk meliputi Probolinggo Kabupaten, terus situ Bondo, Jember, Lumajang, Banyuwangi, Bondowoso, masuk das sampean. Itu di sana tentang KDH memang yang diterapkan. Kalau KDH itu baik perhutanan milik, perhutanan perorangan, hutan itu istilahnya ada menjual karbon lah istilahnya, karena kita tahu bahwa Indonesia ini kan sebagai paru-paru dunia. Jadi sumbangsinya orang-orang barat seperti Amerika itu mengapresiasikan dengan bentuk bantuan. Kalau kelompoknya itu sudah terdaftar di kementerian, terus istilahnya sudah memenuhi kriteria berkehutanan itu yang lestari, istilahnya tebang itu yang menebangnya itu secara lestari, sehingga hutan itu kelestariannya berkepanjangan terjaga, itu mendapat bantuan. Kami tidak tahu bantuannya itu berbentuk apa. Yang jelas kalau kita dikenalnya kita sebagai kelompok tani di Amerika itu dengan sebutan istilah SMU. SMU itu mungkin ya kalau di sana singkatannya di sini ya kelompok tani hutan seperti itu. Mungkin ada rekan-rekan seperti Pak Rosi atau Mas Bitotok yang tahu tentang bantuan itu yang dari Amerika, monggo penjelasannya. Pak Bitotok. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Say selaku Ketua LMDH Sumber Kolak sementara. Kalau sudah bertransformasi kan tidak ada sudah. Pertanyaannya SMU yang dari Amerika. Saya tadi kan sempat mengutip 800 hektar ini kalau mau misalnya yang mau bercocok tanam, yang mau menguasai lahan hanyalah 600 hektar. Kan berarti ada sisa 200 hektar. 200 hektar ini juga dimasukkan ke dalam permohonan. Tidak usah dikelola, dijaga kelestarian hutannya. Otomatis karbonnya kan tetap ada. Karbon ini yang akan dibeli oleh orang luar negeri. Sementara ini, karena ini misalnya miring, atau terlalu tinggi, atau terlalu jauh, dijaga saja kelestarian hutannya, cuma dimasukkan ke dalam areal permohonan. Kalau ini tidak dimohon, kemudian masuk KKP, kemudian KKP berbisnis dengan CV ataupun PT, ini kemudian dikeruk atau dipotong habis atau dibuat lapangan terbang atau segala macam, ya gundul. Kalau sudah gundul yang jadi dampaknya masyarakat kita. Kalau ini masuk lahan permohonan tanpa adanya rekomendasi dari desa, tidak bisa berbuat apa-apa. CV, PT atau apa tidak bisa berbuat apa-apa. Karena yang bisa kerjasama dengan KKP ini pertama adalah PT, yang kedua adalah CV, terus yang ketiga adalah koperasi, terus yang keempat adalah BUMDes, yang kelima adalah usaha perorangan. Nah, ini boleh bekerja sama dengan KKP. Misalnya ini tidak dimohon, kemudian masuk KKP, kemudian KKP bekerja sama dengan PT, ini dikeruk, dibersihkan atau dibuat lapangan terbang. Dampaknya banjirnya nanti ke masyarakat kita. Tapi kalau ini dimohon walaupun tidak dikerjakan, dijaga kelestarian hutannya, dijual karbonnya, masuk ke lembaga bawahnya. Jadi sekarang ada bujuk rayu seperti ini. Waktu saya rapat di Banyuwangi, ADMC Jawa Timur, Bapak LMDH
kalau sudah KHDPK ini diterapkan, Bapak buat koperasi semua. Biayanya dari perhutani. Mau dimodali, otomatis kalau sudah buat koperasi ya masuk KKP. Sekarang KKP ini misalnya kebun kopi, 1 hektar ditawarkan kepada koperasi. Sampean berani berapa, Pak? 30 juta. Ada PT berani 50 juta. Ya koperasinya dijejari. Karena nggak mampu sudah. Kan ya? Seperti itu. Jadi dimohon semua sudah, nggak masalah. Kan KHDPK ini diterapkan untuk menjaga kelestarian hutan, bukan mau merusak hutan. Nanti itu prakteknya adalah saparo yang dihitung dari 1,1 juta Ya, itu harus dikuasai masyarakat. ya. Saparona oleh presiden diberikan ke perhutani. Perhutani dikelola oleh perhutani. Iya, cakna perhutani lah Pak Gubernur. Iya, Gitu kan? karena bisnis to bisnis. Terserah perhutani. Ini resikonya tadi yang karbon ya. Di Besuki itu kan ada sumber air, Pak. Jadi saya minta tolong kepada Pak Tinggi Sumber Pola dan semua kepala desa karena ini mau di-share. Semua kepala desa dan KTH yang sudah terbentuk. Kami minta satu. Saya minta di titik. Misalnya ada di desa itu ada 6 masjid, tolong diambilkan 6 hektar untuk masjid. Jadi kami bekerja siang malam tidak untuk sendiri, tidak untuk saya sendiri. Jadi tolong itu diambilkan. Ini 2 hektar untuk masjid itu, ini 2 hektar untuk masjid itu. Cuman tetap harus pakai kakak. Betul harus pakai kakak. Pak, kakaknya saya pinjam. Tapi Ya, ini, ketua takmir. tapi tanahnya ini untuk masjid. Iya, ketua takmir. Dalam lagi ya. Jadi masjidnya biar tidak hanya menunggu sumbangan saja. Itu sebagai perangsang juga nanti disampaikan di Randu dan Langan. Ya. Itu. Seperti itu. Jadi misalnya saya Jadi atau sampai ratunya malolo. Ya, betul. Urusan akhirat diurus. misalnya saya Pak Dwi Toto sudah pulang ke Rahmatullah, kan ada sejarah. Ini dulu Pak Dwi Toto yang mengusahakan kan seperti itu. Mungkin itu Saya kayak macam